Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apakah ada dalam Islam tentang syariat, tarekat, dan ma'rifah? Jika ada, tolong dijelaskan Pak. Ada, itu istilah. Ya, syariat itu ada. Kalau nggak ada syariat, bagaimana kita ibadah? Ya, ada syariat. Syariat itu cara ibadah. Syara'a lakum minad dini, kan? Kami telah syariatkan dalam agama. Ma wassa bihi Nuh, yang telah kami wasiatkan kepada Nuh, serta juga nabi-nabi yang lainnya. Di teman-teman sekalian, din agamanya, syariat, cara mengerjakan isi agamanya. Syariat itu asalnya dari kata syara', artinya jalan. Jalan menuju Allah. Apa bentuk syariat? Syariat itu bentuknya ibadah. Ilmunya disebut dengan fiqih. Di ketika Allah menetapkan agama, Quran surah 3 ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Ya, agama yang diridhai oleh Allah itu cuma Islam. Kemudian memberi jalan bagaimana berislam yang baik. Maka diberikan jalan dengan jalan syariat. Syariat itu isinya ibadah. Makanya ketika ditanya tentang Islam, Nabi SAW oleh malaikat Jibril, disebutkan di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, di jilid yang pertama, rawinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Ketika ditanya mal Islam, apa itu Islam? Dijawab dengan syariat. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ibadah lisan. Wa tuqimas salat, wa tu'tiyaz zakat, wa tasuma Ramadan, puasa, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan tunaikan haji sesuai dengan kemampuan Anda. Berusaha untuk mampu mewujudkan dia. Itu syariat namanya. Jadi kalau disebutkan syariat itu maksudnya salat, maksudnya puasa, maksudnya haji. Jadi kalau ada bahasa menegakkan syariat Islam, harus. Kalau ada yang nggak mau menegakkan syariat Islam, namanya bukan orang Islam. Ya, syariat itu sholat. Jangan takut dengan syariat Islam. Ya, orang-orang menegakkan syariat Islam itu artinya mau ibadah. Sholat itu syariat Islam. Baik, puasa itu syariat Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak boleh berlaku syariat Islam, orang itu aneh. Aneh dia, apalagi kalau diucapkan oleh orang Islam. Nggak sehat dia. Dia sedang kurang sehat, mungkin terlampau lelah dia. Ya, mohon maaf. Kalau orang Islam mengatakan tidak boleh berlaku syariat Islam, artinya orang aneh. Syariat Islam itu artinya ibadah. Dia melarang ibadah. Dia teman-teman sekalian. Jadi jangan dulu kita terlampau tinggi-tinggi memahami sesuatu. Ingat baik-baik. Syariat itu diterapkan sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan tuntutannya. Tuntutan bagi kita personal itu ibadah. Sholat itu ibadah. Zakat ibadah. Puasa ibadah. Ibadah itu diterjemahkan dalam bentuk perilaku. Orang yang sholatnya bagus, akhlaknya mulia, kata-katanya bagus. Jadi ketika kata-kata Anda baik itu Anda sedang mengerjakan syariat Islam. Ketika Anda jujur, Anda sedang menegakkan syariat Islam. Ketika Anda tidak korupsi, Anda sedang menegakkan syariat Islam. Jadi kalau ada orang Islam korupsi, dia sedang menentang syariat agama. Ya. Ketika ada orang Islam misalnya bohong, itu sedang menentang syariat agamanya. Jadi kalau syariat dipraktikkan, aman kehidupan dunia ini. Aman. Coba lihat, di Islam itu bunuh saja satu orang. Kata Al-Quran, lihat ya, Quran surah misalnya. Kita ambil Quran surah keempat An-Nisa dari ayat 92. Bahkan 90 sampai 92-nya. Itu kalau orang paham baca ayat ini, maaf ya, lihat baik-baik. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Siapa yang sengaja membunuh satu orang saja beriman, satu orang saja, satu orang, maka balasannya neraka jahanam. Awas, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat dia. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan Allah janjikan kepadanya siksa berlipat. Saya mau tanya pada Anda, muslim mana yang bercita-cita masuk neraka jahanam? Muslim mana? Makanya kalau orang benar-benar beriman kepada Allah, Islamnya benar, mau menegakkan syariat, tidak mungkin dia bunuh orang. Mustahil. Demi Allah saya katakan mustahil. Karena ketika mau bunuh, taruhannya neraka jahanam. Jangankan bunuh, maaf, mencela aja dilarang. Quran surah 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Jangan saling cela. Jangankan saling cela, matanya aja nggak boleh lihat yang tidak baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Ya, jangankan untuk menendang, jalan yang sombong aja nggak boleh. Quran surah 31 ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Ayo, jangankan korupsi, mau curang aja nggak boleh. Wailul lil mutaffifin. Bahkan kata Al-Quran, aduh, daripada dipakai mencuri, potong aja tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan, daripada tangannya dipakai perbuatan kotor, potong aja tangannya. Paham ya? Jadi kalau orang menegakkan syariat Islam dengan baik, aman, polisi tenang tugasnya. Wah, santai aja minum teh. Mau nyuri, ayo, muslim kan? Masya Allah. Mau bohong, nggak bisa. Ayo, ingat ayatnya, cuman gitu aja. Gampang tugasnya, Masya Allah. Nggak ada pekerjaan itu. Baik, jadi tenang teman-teman sekalian. Nyaman kita. Silakan cek zaman Nabi. Berapa banyak tingkat pencurian terjadi? Cek zaman sahabat dan sebagainya.
Lapas gak akan penuh kayak sekarang. Sekarang membludak dan sebagainya. Ya kalau orang paham, gagal mencuri, gagal ini, gagal itu, gak akan bisa. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tenang kehidupan kita. Itu syariat namanya. Baik, cara untuk mengerjakan syariat disebut thariqah. Thariqah itu jalan, cara. Bagaimana caranya? Belajar dengan ilmu. Dengan ilmu. Dulu sahabat ada yang mau sholat, ilmunya belum bagus, belum belajar dia. Lihat di Al-Bukhari, nomor hadis 744. Nomor hadis di Muslim 397. Anda punya 10 salam yang versi bahasa Arab, ya lihat jilid kedua, halaman 31. Perhatikan bagaimana seorang bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi sholat di masjid Nabi, di samping Nabi. Selesai sholat datang pada Nabi. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaik, salamu alaik ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waalaikumsalam warahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli." Balik lagi salat karena Anda belum salat. 3 kali dia mengerjakan, 3 kali Nabi mengatakan, "Salat lagi, Anda belum salat." Dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira." Saya enggak bisa lebih bagus lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Masalahnya dia tidak belajar dengan baik. Thariqah salatnya, cara salatnya tidak seperti Nabi mengajarkan. Maka dari itu diajarkan oleh Nabi, idza qumta ila shalah, kalau kamu pengen salatnya bagus, lihat asbighul wudu, sempurnakan wudu. Tsumma istaqbilil qiblah, menghadap kiblat yang benar. Kemudian takbir sampai dengan salam. Diajarkan oleh Nabi. Di thariqah itu cara beribadah dengan baik. Caranya bagaimana? Belajar berilmu. Maka turun ayat-ayat tentang belajar. Nabi aja belajar. Turun Quran 96 ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Turun Quran surah 58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Banyak ayat Quran dan hadis mengatakan itu semua. Ya, muncul hadis misalnya hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71 di Kitabul Ilmi, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan jadi orang baik menurut Allah, maka dia akan dibimbing untuk mau belajar tentang agamanya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sakhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang mau menyiapkan dirinya menempuh jalan untuk belajar tuntunan agamanya, maka akan dimudahkan jalannya dia untuk ke surga. Salaka tariqan, jelas kalimat habisnya. Tariqa. Man salaka tariqan tariqah. Jadi belajar itu adalah bagian dari sarana untuk mendekat kepada Allah dengan mengamalkan nilai syariat. Kalau tariqahnya sudah bagus, syariatnya sudah baik, maka ma'rifah dia. Ma'rifah itu kenal dengan Allah baik, kenal dengan dirinya, kenal tugas-tugas hidupnya. Kalau orang sudah kenal dengan Allah, tahu bagaimana sifat Allah, tahu bagaimana memanggil Allah, tahu bagaimana Allah, maka dirinya akan menegakkan syariat dengan benar, menjauhi hal yang dilarang, menegakkan hal yang diperintahkan. Nih, kalau orang kenal Allah, dia mau minum, dia kenal karena Allah itu melihat dirinya. Maka karena dia tahu Allah melihat dirinya, dia tidak akan pernah menyentuh minuman yang tidak Allah sukai. Karena saat akan disentuh, dia tahu Allah melihat. Nih, lihat. Kalau orang kenal dengan Allah, keluar dari masjid, nggak akan mungkin melangkahkan kaki kanan. Terlampau soleh dia. Pasti kiri. Dan tidak akan mungkin tertukar sandal. Karena ketika akan dipakai, dia tahu Allah tidak ridha dengan menggunakan hal yang tidak Allah sukai. Silahkan. Kalau Anda tidak percaya, hati Anda pun pasti akan menolak. Coba iseng-iseng ya. Begitu keluar dari sini, pakai alas kaki orang lain. Pakai alas kaki orang lain. Begitu Anda pakai, hati Anda akan mengatakan, itu bukan punya kamu. Jangan lakukan. Jadi hati Anda aja menolak. Apalagi orang yang sudah kenal dengan Allah. Sudah kenal itu, wah, baru lihat aja. Sendalnya nggak ada. Dia nggak akan pakai sendal orang lain. Takut. Takutnya bukan takut karena yang dipakai bukan punya dia, bukan. Takutnya takut kalau Allah murka dengan diri. Nih lihat, kalau orang kenal dengan Allah, mau sholat aja, persiapannya banyak. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Dia dipanggil, diundang sama manusia. Bahkan cari bahan dulu, dijahit dulu, pakaiannya bagus, ada pakai batik, sepatunya baru berangkat. Dipanggil oleh orang manusia, pakaian bagus. Dipanggil oleh yang menciptakan manusia. Bagaimana kira-kira penampilannya? Maka orang yang kenal dengan Allah, dia akan kenakan pakaian terbaiknya. Malu kalau menghadap Allah, pakaiannya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kalau bacaannya itu kurang bagus di hadapan Allah. Menghadap pada manusia, bacaan ditata. Kadang-kadang bikin konsep. Begitu sudah berhadapan dengan manusia, masih pakai konsep juga. Masya Allah. Bahkan antar pemimpin dunia, satu presiden, masih pakai konsep juga. Takut salah. Ya, takut salah.
How can you do that? Masya Allah, lihat misalnya kan, di konsep takut salah, takut keliru. Berhadapan dengan manusia, Anda masih persiapan, maka bagaimana berhadapan dengan Allah? Maka orang yang kenal Allah, dia akan belajar. Takut kalau baca Al-Fatihah masih berantakan. Takut dengan kalimat. Katanya bernuntutnya bahwa pengen minta beribadah, tidak ada persiapan kita maksimal. Itu yang disebut dengan ma'rifah. Kalau sudah mendapatkan ma'rifah, puncaknya disebut dengan ihsan. Ihsan itu disebut di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Orang ihsan itu akan menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, duduknya ibadah, seakan-akan merasa dipersaksikan oleh Allah. Paham ya? Baik, itulah ada syariat, ada tariqah, ada ma'rifah. Jadi sebetulnya tidak aneh-aneh. Tidak harus kemudian Anda akan mendapatkan ma'rifah. Ya, kalau datang misalnya ke gua, ke gunung sendirian di situ. Istri ditinggalkan, anak nggak ada. Mama, papa, mama. Mana papa, mama? Papa sedang ma'rifah. Masya Allah. Baik. Jadi ma'rifah itu tidak harus kemudian kehilangan segala hal dalam urusan dunia. Paham ya? Ya. Allah Ta'ala alam bisawab.